Hai, kami akan membuat video podcast tentang cara pengelolaan sampah bersama aku Nida dan Aku Lydia. yuk langsung kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, siapa sih kalau dia ini? Kalau dia bisa memperkenalkan dirinya ke teman-teman semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama kakak Lydia. Aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, S1 Prodi Manajemen Pendidikan. Salam kenal. Nah, itu tadi tentang profil Kak Widya. Nah, aku mau izin tanya ya Kak. Yang pertama, apa sih pendapat kakak tentang sampah? Menurut aku, sampah itu kayak pedang bermata dua. Dia tahu kan, pedang atau pisau bermata dua yang mana bisa mengarah ke hal baik dan juga hal buruk. Kalau kita manfaatkan dengan baik, dia bisa bermanfaat. Tapi kalau kita biarkan begitu saja, bisa jadi masalah atau membuat kehidupan sehari-hari kita tuh jadi beracun atau kurang enak dihirup, bau sampah kayak gitu-gitulah pokoknya. Oh, jadi sampah itu benar-benar berdampak negatif ya bagi kehidupan kita. Betul sekali. Nah, kalau kalian belum tahu, apa sih jenis-jenis sampah itu Kak? Setahu saya jenis sampah itu ada tiga Nida. Yang pertama organik, anorganik, dan yang terakhir adalah B3. Nah, apa sih yang dimaksud dari Kak Widya sampah organik, anorganik, dan ketiga itu? Kalau yang organik aja ya ini, organik itu sampah yang bisa didaur ulang atau berasal dari alam, misalnya ada ranting, daun, dan sebagainya. Kalau anorganik itu yang nggak bisa didaur ulang, dan B3 itu yang berbahaya, beracun seperti itu. Nah, kan udah dijelasin sama Kak Widya. Terus, gimana sih cara memilah sampah-sampah tersebut? Kalau aku sendiri di rumah itu biasanya menerapkan pengelompokan dari hasil residu pemakaian suatu barang itu, misalnya masih bisa dipakai lagi besok atau ini harus modifikasi bentuknya atau manfaatnya menjadi barang lain yang bisa lebih bermanfaat. Jadi sampah tidak dibiarkan begitu saja teman-teman, harus kita olah agar bisa lebih bermanfaat dan tidak menumpuk nantinya. Oke, jadi kayak daur ulang gitu ya Kak? Iya, Terus, bagaimana sih cara mendaur ulang yang benar dan baik? kalau aku itu biasanya dikelompokkan berdasarkan tadi ya penggolongan, apalagi kalau yang B3 teman-teman, misalnya B3 itu mau didaur ulang, maka harus dipertimbangkan pengelolaannya seperti apa, cara mencucinya atau cara menghilangkan racunnya. Dan kalau yang anorganik sendiri misalnya plastik nih, tapi malah diubah ke tempat makan, nah itu bisa ditambahin bahan apa yang bisa menutupi kemungkinan tercemarnya plastik ke makanan yang kita makan nanti. Jadi harus dipertimbangkan aja. Oh, jadi itu bisa berhubungan dengan mikroplastik itu ya Kak? Iya, kemarin kan lagi viral ya tentang teman. Iya. Akhirnya sekarang ganti ke teman yang kayu. Benar sekali sih itu. Apa plastik tidak bisa teruraikan di dalamnya. Terus, kalau menurut Kak Widya ini, apa sih dampak jika kita tidak melakukan pengolahan sampah? Nah, seperti yang aku sebutkan pertama tadi, tentu sangat mengganggu lingkungan kita. Apalagi aku kan mahasiswa nih, ya. Jadi aku ngekos kebetulan di sana itu ada tempat pengolahan sampah atau TPS Piungan yang sudah viral kemarin. Iya. Dan itu menyebabkan sampah di kosku menumpuk benar-benar di depan kos, karena kita modelnya kan dikumpulkan dulu, setiap kamar mengumpulkan sampah di depan, akhirnya dikirimkan kepada TPS yang bersangkutan. Di saat TPS itu tutup, sampah itu penuh dan akhirnya kita nggak punya tempat penampungan sampah lagi di sana. Kompleks-kompleks gitu soalnya, bukannya kayak kita bisa ditaruh di tanah. Di sana tuh kayak tanahnya kecil, udah tutup semuanya sama semen-semen, dan akhirnya kamarku agak bau sampah ya, dan juga sampah di kamar itu nggak bisa ditaruh di mana lagi, aku harus gimana ini kayak gitu. Jadi kalau kalian masih bingung, apa sih tujuan pengelolaan sampah itu Kak?
Tujuan pengelolaan sampah ya pasti agar hidup kita lebih tenang, aman, dan nyaman. Lingkungan menjadi mendukung untuk kita lebih produktif lagi di masa yang akan datang. Oh, jadi gitu guys. Jadi sampah itu benar-benar berdampak negatif dan bisa mengganggu aktivitas kita. Oke, jadi segitu dulu ya dari